tanamkan dalam diri kawan-kawan. Tanamkan diri tujuan kawan-kawan, biar kawan-kawan tidak tersesat nantinya ketika kawan-kawan melewati perkuliahan, karena motivasinya kuat dalam kawan-kawan menjalankan tujuan kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Kawan-kawan dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik dalam segi pikiran pun dalam segi kesehatan. Oke kawan-kawan dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya sedikit mungkin ingin bercerita ya tentang sebuah pesan untuk mahasiswa baru, calon mahasiswa baru, bukan calon bahasanya ya, lebih tepatnya pesan untuk mahasiswa baru angkatan tahun 2022. Jadi ada beberapa mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama mungkin yang perlu kawan-kawan mahasiswa baru kemudian perlu ketahui bahwasanya adalah yang pertama mungkin tujuan kuliah. Kira-kira untuk apa tujuan kuliah? Untuk apa kira-kira? Cari uang, pengalaman, pengetahuan, ataupun tujuan-tujuan lainnya. Jadi bersyukur kawan-kawan yang berkuliah, karena banyak sekali orang yang pengen kuliah cuman tidak sanggup untuk kuliah. Banyak sekali yang pengen kuliah karena kebutuhan, cuman tadi karena mungkin kesempatan kawan-kawan kuliah, maka jangan sampai memberi satu justifikasi atau mindset kepada mereka yang tidak kuliah dengan kesia-siaan kuliahnya kawan-kawan. Maka banyak sekali bersyukur untuk kawan-kawan yang kuliah. Bersyukur dalam dimensi memanfaatkan sebagaimana mestinya. Itu berdimensi bersyukur tuh, bukan sebatas alhamdulillah saya sudah kuliah, bersyukur kalau puji syukur saya sudah bisa kuliah. Dimensi bersyukur dalam dimensi adalah dimensi perbuatan. Perbuatannya apa? Memanfaatkan sebagaimana mestinya kawan-kawan kuliah. Maka yang pertama kawan-kawan mahasiswa baru harus selesaikan adalah, pesan saya adalah tuntaskan dulu untuk apa kawan-kawan kuliah. Kalau cari uang, ya kalau dimensi kawan-kawan cari uang, untuk apa kawan-kawan kuliah yang bisa dibilang 3,5 tahun paling cepat, 4 tahun normal, ya kan? Untuk hanya sebatas cari uang yang lewat gelar sarjana. Ya kenapa tidak kursus saja? Butuh menghabiskan 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan kursus, kawan-kawan sudah punya keahlian dan bisa kejar cari uang. Itu kiranya. Itu kalau kawan-kawan cari uang. Untuk apa kawan-kawan kuliah lama-lama kemudian tujuannya hanya cari uang? Maka
tujuan yang kemudian harus kawan-kawan ketahui bersama adalah pengetahuan dan pengalaman itu penting. 3-4 tahun, 3,5 tahun sampai 4 tahun ya, potensi kawan-kawan punya pengalaman, potensi kawan-kawan punya beranjak dewasa untuk tahu banyak hal yang tidak diketahui. Karena sebutan kawan-kawan bukan siswa lagi, tapi maha dari siswa. Kata maha. Itu yang harus diselesaikan kawan-kawan. Apapun tujuan kawan-kawan, harus selesai itu. Untuk apa kawan-kawan tujuan kuliah apa? Kira-kira begitu kawan, untuk yang pertama kawan-kawan harus selesai. Ya pesan saya kiranya begitu ya. Setelah punya paham tentang tujuan kawan-kawan, tanamkan dalam diri kawan-kawan. Tanamkan diri tujuan kawan-kawan ini, biar kawan-kawan tidak tersesat. Nantinya ketika kawan-kawan melewati perkuliahan, karena motivasinya kuat dalam kawan-kawan menjalankan tujuan kuliah ini. Itu kiranya kawan-kawan tujuan yang pertama, pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah persiapkan mental kawan-kawan. Mental yang kemudian dipersiapkan adalah banyak mental yang pun kemudian perlu kawan-kawan siapkan. Karena banyak sekali perbedaan antara siswa dan mahasiswa. Siswa dan mahasiswa. Kawan-kawan yang mungkin beranjak dari sekolah, beranjak ke perguruan tinggi, itu banyak sekali perbedaan yang kemudian signifikan. Maka satu dimensi manusia yang kemudian menjadi identitasnya Tuhan, ya, itu maha ini. Satu penyebutan atau asma Allah yang kemudian hadir dalam dimensi manusia, itu maha ini, siswa ini. Jadi beban moralnya semakin berat ketika kawan-kawan mengemban satu identitas sebagai mahasiswa. Mahasiswa sebagai dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan seorang yang terdaftar di perguruan tinggi secara administrasi, maka dia mahasiswa. Itu secara definisi umumnya. Nanti tugas dan beban moralnya banyak sekali kiranya begitu. Maka pesan yang kemudian perlu kawan-kawan siapkan adalah persiapkan mental setelah kemudian tujuan kawan-kawan selesai. Tanpa tujuan kuliah yang kuat dibarengan dengan motivasi nanti ke depannya kuliah, tanpa dibarengi tujuan dan selanjutnya adalah persiapan mental, maka kawan-kawan akan punya dimensi yang rapuh ketika menjalani perkuliahan. Karena apa? Kawan-kawan masih belum siap mentalnya untuk menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa. Aktivitas mahasiswa, aktivitasnya membaca, menulis, diskusi, lawan. Nah, ini menarik. Lawan ini plus. Jadi itu kawan-kawan, membaca. Jadi ini budaya yang kemudian perlu mahasiswa ketahui bersama, itu calon mahasiswa baru kiranya gitu. Mental ini yang kemudian perlu kawan-kawan latih bersama. Dengan begini, dengan 4 ini, budaya literasi ini yang kemudian hadir sebagai orang yang dikenal dengan agen of change, agen perubahan, agen kontrol,
Kira-kira begitu kawan-kawan. Agen perubahan sebagai dimensi membawa perubahan untuk bangsa dimanapun dia berada. Agen kontrol sebagai mengontrol kebijakan pemerintah dengan dimensi kaum intelektual tadi. Mahasiswa itu dikenal dengan kaum cendekiawan, intelektual. Jadi narasi gagasannya adalah narasi gagasan dengan potensi dasar yang harus kemudian terjadi adalah membaca, menulis, diskusi, dan lawan. Tanpa itu nilai cendekiawan, nilai intelektual kemudian perlu diragukan ketika nilai bacanya kurang. Diskusi dan menulis, kemudian lawan sebagai implementasi ketika di atas. Itu kawan-kawan. Jadi mental yang kemudian kawan-kawan perlu kemudian dalami adalah mental. Kemudian dimensi yang berikut kemudian perlu kawan-kawan sebagai mahasiswa harus perlu kemudian memanfaatkan teknologi sebagai basis gerakan. Karena tanpa teknologi kawan-kawan kuliah, maka akan minim kemudian dalam dimensi perkembangan zaman, kira-kira begitu. Mental ini banyak sekali dimensinya kira-kira kawan-kawan. Kemudian mental sudah kemudian kawan-kawan dalami dan geluti atau kemudian sudah siap, mau tidak mau siap, maka beban moral kawan-kawan semakin kuat. Harus terjun ke masyarakat sebagai salah satu tugas dan fungsi mahasiswa. Agen perubahan tadi kira-kira gitu, agen kontrol ya, siap berani terjun mengkritik pemerintah, menjaga ritme kepemimpinan bangsa, atau terkecil di kampus misalnya. Banyak sekali mental yang kemudian mungkin banyak sekali berbeda antara siswa ke mahasiswa nantinya. Siswa yang hanya ya lihat saja perbedaan dari pakaian, kedewasaannya. Siswa mungkin punya aturan main sendiri, mahasiswa juga begitu. Mahasiswa bebas mau kuliah tidak ditagih. Siswa harus ditagih kira-kira kapan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mahasiswa bebas mau berangkat silakan, enggak juga silakan. Jadi mental yang kemudian perlu disiapkan. Datang atau tidaknya kuliah tergantung nanti motivasi kawan-kawan, tujuan kuliah tadi. Untuk apa kawan-kawan berangkat kuliah, misalnya ada yang dari jauh, itu harus diselesaikan tujuan kuliah kawan-kawan untuk apa, dan perlu disiapkan persiapan mental. Tahu betul kira-kira apa sih menjadi mahasiswa kira-kira gitu, kenapa harus jadi mahasiswa, dan apa itu mahasiswa. Nah, pertanyaan apa itu mahasiswa akan menjawab perbedaan antara siswa dan mahasiswa. Pertanyaan apa itu mahasiswa akan menjawab tugas dan fungsi mahasiswa. Apa itu mahasiswa yang kemudian akan menjawab nilai guna daripada identitas mahasiswa itu sendiri. Maka persiapan mental ini yang kemudian perlu kawan-kawan jawab adalah pertanyaan terkait dengan apa itu mahasiswa, biar sadar tugas dan fungsi mahasiswa itu semakin berat. Ibarat kata masa depan bangsa adalah di tangan mahasiswa. Mau jadi mahasiswa seperti apa? Ada ide ya, kalau nanti kawan-kawan kenal dengan istilah-istilah asing, istilah-istilah baru, ada kupu-kupu, kuliah pulang itu artinya singkatannya itu ya, kuliah pulang. Artinya kawan-kawan mau jadi orang yang kemudian hanya pergi kuliah kemudian pulang kos maksudnya, atau pulang rumah, atau seperti apa. Atau kuliah kura-kura, kuliah kerja, pergi kuliah pulang kerja, cari uang dan sebagainya. Itu tidak kemudian salah. Tapi dalam dimensi perlu ketahui, kawan-kawan dalam dimensi mahasiswa sadar dan harus tahu betul apa
tugas dan fungsi sebagai mahasiswa. Mental ini yang kemudian perlu diselesaikan dalam diri masing-masing kawan-kawan. Itu kiranya pesan yang kedua, kawan-kawan. Pesan yang ketiga, setelah tahu betul kawan-kawan sebagai mahasiswa, karena mentalnya akan sangat berubah drastis dari siswa ke mahasiswa. Yang ketiga adalah mengetahui jurusannya. Nah, pesan yang ketiga untuk kawan-kawan mahasiswa baru, banyak sekali kawan-kawan saya misalnya di tataran kuliahnya banyak yang tidak mengenal jurusannya. Banyak sekali perbedaan antara misalnya nanti kawan-kawan kuliah ada yang memilih sistem informasi, teknik informatika, kemudian dua pembeda ini kira-kira perbedaannya di mana? Ada yang matematika murni, ada yang matematika pendidikan. Ada dimensi perbedaannya. Untuk mengetahui perbedaan itu maka kawan-kawan harus mulai sadar mulai dari dini mengetahui jurusannya. Kawan-kawan ambil jurusan ini karena senang, hobi, tuntutan orang tua, dan lain sebagainya. Kawan-kawan ngambil jurusan apa itu yang mau digeluti. Harus tahu jurusannya. Biar fungsi untuk mengetahui jurusan adalah kawan-kawan akan mengetahui alur perkuliahan nantinya seperti apa. Garis besarnya ya, kira-kira gitu. Garis besarnya seperti apa. Orang yang belum tahu atau belum mengenal jurusannya nanti akan dalam perjalanan dimensi perkuliahannya, kok saya salah jurusan, kira-kira pertanyaan salah jurusan ini yang sering banyak terjadi di beberapa kawan-kawan mahasiswa. Maka jangan sampai kawan-kawan sudah di pertengahan kuliah misalnya atau pertengahan mau lulus misalnya 4 tahun, berarti 2 tahun sudah kuliah kok merasa bahwa salah jurusan lain sebagainya. Nah, jangan sampai hal itu bisa terjadi. Maka mengetahui jurusan adalah satu jawaban yang kemudian harus kawan-kawan selesaikan biar kawan-kawan tidak salah di jurusan kawan-kawan dan tidak menyesal di kemudian hari, karena penyesalan itu datang belakangan kira-kira. Karena mumpung kawan-kawan masih baru mendaftar dan sudah terdaftar di perguruan tinggi, maka kawan-kawan sudah dijustifikasi sebagai mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa awal, sebagai mahasiswa baru, mengetahui jurusannya adalah sesuatu yang penting. Walaupun itu adalah pilihan orang tua, walaupun kesenangan hati, atau karena beasiswa, tapi karena sudah mengetahui jurusannya, maka secara garis besar punya persiapan untuk menghadapi perkuliahan. Maka mental juga siap, tujuan kuliah juga siap. Kemudian 4, ini yang paling penting kiranya perlu saya tambahkan sebagai akhir. Indeks prestasi kumulatif atau IPK. Ini perlu kemudian kawan-kawan tanamkan dalam benak kawan-kawan. Pesan saya kiranya begitu ya. Seberapa pentingkah pertanyaan yang harus dijawab, atau saya coba beri gambaran atau rangsangan kepada kawan-kawan mahasiswa baru. Seberapa pentingkah IPK? IPK penting, bagi saya penting. Pentingnya di mana? Di wilayah administrasi. IPK penting di wilayah administrasi. Penunjukan IPK nanti tercatat di tiap semester dan akhirnya di ijazah. Nah, misal ketika kawan-kawan tahu jurusannya, untuk sampai ke IPK harus mengetahui jurusannya, menikmati perkuliahannya. Misal kalau kawan-kawan mau jadi
punya cita-cita apa di masuk jurusan ini, misal pengen lanjut studinya, maka syaratnya harus IPK-nya misal standarnya 3,3 atau sekarang mulai naik 3,4 misalnya. Maka IPK kawan-kawan tidak boleh rendah di bawah 3,4. Kalau di bawah 3,4 secara administrasi kawan-kawan gagal. Maka seberapa penting di IPK itu adalah di wilayah administrasi. Itu kawan-kawan ya. Jadi jangan jadikan IPK sebagai motivasi kuliah atau tujuan kawan-kawan kuliah pengen kejar IPK tinggi, kumulatif. Nah, jadi pentingnya IPK itu hanya sebatas administrasi perkuliahan kawan-kawan. Di dunia kerja ya itu tadi, kalaupun dunia kerja misalnya di perusahaan atau apapun ya, perusahaan akan mencatat nilai IPK sebagai administrasi, misalnya dia butuh orang di IPK seperti ini. Nah, ini sebatas administrasi. Selanjutnya apa yang kemudian menjadi hal paling penting selain IPK adalah jaringan. Selain yang dipenting IPK adalah jaringan. Jaringan ini atau networking atau relasi. Manfaat orang berkuliah dengan orang yang ikut kursus untuk tujuan uang saja, relasinya minim. Kawan-kawan mampu berkenalan hampir seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, dengan 4 tahunnya tadi, kawan-kawan punya relasi. Maka selain kuliah untuk kejar IPK, kawan-kawan harus perbanyak relasi atau silaturahim. Kira-kira gitu. Perbanyak, dengan siapapun boleh berteman. Bahkan kalau bahasanya beberapa tokoh ulama kan, satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan itu terlalu sedikit, kira-kira begitu. Fungsinya nanti di sini. Relasi, jaringan. Yang kedua, yang kemudian dicari selain IPK sebagai administrasi, yang lebih penting selain jaringan, yang kedua adalah hard skill. Percuma kalau kawan-kawan punya jaringan tapi tidak punya kemampuan hard skill. Hard skill ini misalnya di jurusan tadi. Kalau misalnya kawan-kawan kuat di jurusannya, misalnya di pendidikan matematika, maka hard skill-nya kawan-kawan adalah pendidikan matematika tadi. Keunggulan kawan-kawan adalah di pendidikan matematika. Walaupun kuat kawan-kawan jaringan, cuman bagaimana kawan-kawan tidak bisa mengajar matematika. Itu hard skill-nya kawan-kawan lemah. Atau misalnya orang kerja di perusahaan ya teknik misalnya. Harus punya kemampuan ke bidang teknikan. Biar kawan-kawan walaupun relasi di perusahaannya banyak, tapi tidak punya kemampuan ya, orang akan mencap, wah ini hanya modal relasi tanpa punya kemampuan di hard skill, kemampuan di jurusannya, kira-kira begitu. Selain jurusan kawan-kawan kuat, juga jurusan kawan-kawan punya juga soft skill. Nah, soft skill ini ya kemampuan berbicara, memimpin dan sebagainya. Nah, 3 ini penting kawan-kawan untuk 3 ini lebih penting daripada IPK. Tapi tanpa IPK kawan-kawan tidak punya nilai administrasinya cacat. Misal kalau kawan-kawan pengen daftar sesuatu. Nah, tapi 3 ini punya kemampuan besar mengalahkan IPK. Gitu, kira-kira begitu kawan-kawan. Calon mahasiswa baru, pesan saya gitu. Kalau mengejar IPK sah-sah saja, cuman jangan sampai menyesali ke depannya ketika kawan-kawan tidak punya kekuatan relasi, kawan-kawan tidak punya kekuatan hard skill sebagai kemampuan di jurusannya, dan kawan-kawan tidak punya kemampuan soft skill, kemampuan berbicara, kemampuan memimpin, dan semua ini lebih banyak didapat di luar kelas daripada di dalam kelas. Ini yang menjadi penting kawan-kawan ketahui bersama. Di dalam kelas kawan-kawan hanya dapat apa yang kemudian hard skill, dan itu pun tidak diasah, hanya sebatas saja beberapa SKS dan lain sebagainya. Dan itu kawan-kawan bisa cari di luar. Dan kekuatan relasi dan soft skill, kemampuan kawan-kawan berbicara, memimpin dan lain sebagainya. Itu kiranya kawan-kawan pesan saya. Beberapa pesan saya untuk adik-adik mahasiswa baru. Selamat bergabung sebagai mahasiswa. Pundak amanah kawan-kawan semakin tinggi. Nanti di perjalannya waktu kawan-kawan akan bagaimana memanage waktunya kawan-kawan, memanage keuangannya kawan-kawan. Kenali siapa teman kawan-kawan, organisasi apa yang kemudian wajib kawan-kawan ikuti,
Semua organisasi sama kalau bagi saya, semua sama, punya tujuan masing-masing. Kenali sivitas akademik kawan-kawan. Sivitas itu ada pimpinan kampus, ada dosen, dan mahasiswa. Itu kawan-kawan ya, semoga bermanfaat pesan saya ini. Yang perlu saya ingatkan kembali, tujuan kawan-kawan kuliah itu untuk apa? Persiapkan mental kawan-kawan dari siswa ke mahasiswa, karena beban moral kawan-kawan semakin besar, amanah kawan-kawan semakin besar sebagai mahasiswa. Harus tahu betul tujuan jurusan apa yang kemudian perlu kawan-kawan ambil biar tidak menyesal di kemudian hari. Dan paling penting adalah IPK, indeks prestasi kumulatif dalam segala bidang. Ini hanya sebatas administrasi, tidak lain dan tidak kurang. Yang kemudian menjadi hal penting dalam perkuliahan adalah, atau kawan-kawan sebagai mahasiswa adalah yang dicari kemudian setelah lulus adalah relasi, hard skill sebagai kemampuan jurusan, dan soft skill kemampuan berbicara, kemampuan memimpin. Dan itu semua tidak didapat di dalam perkuliahan, tidak banyak. Mungkin perkuliahan ada sedikit tapi tidak banyak, lebih banyak di luar perkuliahan atau luar kelas yang hanya sesempit berapa kali berapa. Tetapi dunia kampus itulah jaringannya kawan-kawan. Hard skill kawan-kawan dilatih, soft skill kawan-kawan dilatih untuk apa? Untuk memimpin bangsa ini. Tugas dan fungsi agen perubahan dan agen kontrol bangsa ini. Mungkin itu saja kawan-kawan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada dari beberapa kawan-kawan yang ingin menambahkan atau kritik atau saran. Saya terbuka dengan hal dimensi seperti itu. Kurang lebih begitu kawan-kawan. Billahi fisabilillah fastabiqirat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa dimanapun berada. Oke kawan-kawan dimanapun berada, selamat bergabung menjadi mahasiswa. Dunia mahasiswa adalah dunia yang menyenangkan. Di balik kemenyenangkan itu banyak beban moral yang kemudian harus kawan-kawan selesaikan. Untuk menjawab beban moral tadi, beberapa pesan tadi harus kawan-kawan, bukan harus sebenarnya, harus lebih tepat kepada pesan saya untuk kawan-kawan biar kawan-kawan kedepannya, karena saya pernah mengalami di dunia itu. Maka selamat menjadi mahasiswa, nikmati dengan semua hal yang menyenangkan, selalu merendah diri dan melihat ke bawah dengan beberapa penderitaan masyarakat bangsa ini, biar nilai identitas mahasiswa tergugah sebagai motivasi. Itu kiranya kawan-kawan. Jadi sebagai pesan, definisi intelektual adalah Alistrating mendefinisikan intelektual adalah orang yang mampu bergelumung dalam kerumunan massa, membawa perubahan di dalam dimensi massa, bisa berbahasa massa dalam dimensi masyarakat pada umumnya. Tidak, dia harus kuliah. Maka jadi beban moral ketika kawan-kawan sudah kuliah bergelumung dalam dunia massa, dia bergelumung dalam bahasa masyarakat, maka nilai intelektual kawan-kawan sebagai ujung tombak identitas mahasiswa akan rapuh dengan mereka yang tidak kuliah. Itu saja kawan-kawan, semangat berkuliah, jalani dengan kegembiraan dan sukacita dalam kerumunan massa masyarakat banyak.